Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Yacht Skills Academy bersama Muhammad Mulkit Mutakin, mentor Yacht Skills Academy. Kali ini kita akan membahas buku tentang super mentoring senior untuk remaja muslim. Jadi untuk kamu yang ngaku sebagai remaja muslim dan ingin memperdalam agama, ya, ingin memperdalam agama dalam artian bukan menjadi expert ya, bukan menjadi ahli tafsir, ahli hadis, bukan. Tapi yang dimaksud mendalami adalah mendalami pondasi-pondasi di mana nanti kawan-kawan setelah mempelajari ini, insya Allah kawan-kawan akan memiliki kesadaran diri untuk belajar agama lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, gitu ya. Kesadaran. Jadi materi mentoring yang akan kita bahas itu adalah tentang kesadaran. Ya, oke. Ini dia bukunya yang menjadi rujukan kita ya, dan ini buku sudah tidak dicetak lagi. Jadi saya coba untuk videokan, nanti kawan-kawan bisa men-share, bisa nonton berulang-ulang ya. Ya kalau bermanfaat, insya Allah sih bermanfaat ya. Tonton sampai habis, yang jelas kita akan bahas bagaimana sih pandangan seorang remaja ya, atau bagaimana cara seorang remaja belajar Islam, remaja umum ya. Karena saya pribadi nggak punya basic pesantren, nah, tapi entah kenapa orang-orang manggil saya ustadz dan saya juga bukan ustadz gitu. Saya lebih kayaknya lebih ke motivator gitu, dan memang eh, ngeri banget ya kalau misalnya ustadz itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri, sorry, kalau di luar negeri, kalau di luar-luar apa, khususnya ilmu-ilmu agama Islam ya, itu ustadz itu panggilan untuk yang sudah doktor atau sudah mendalami sampai S3, itu baru dipanggil ustadz. Tapi di sini, nah ini juga nanti yang akan kita bahas ya, orang yang sholat 5 waktu aja itu sering dipanggil ustadz, padahal sholat 5 waktu itu kan kewajiban ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Jangan lupa juga untuk di like, di subscribe, di komen, di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau ada suatu hal yang mengganjal, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ya kalau nggak suka, ya dislike. Kalau suka, di like, di subscribe, dan juga di share kepada teman-teman yang lain. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Oke. Baik, segala puji bagi Allah, dan salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kitab ini, dalam buku ini, ya materi yang pertama itu judulnya adalah simbol sukses. Kan, jadi belajar agama tuh nggak langsung, bahas tentang Nabi, nggak gitu. Ya, ini juga yang saya rasakan. Makanya saya jadi tertarik untuk mendalami dengan metode ini gitu ya. Jadi yang pertama dipelajari justru adalah simbol sukses. Nah, apa itu simbol sukses? Nah, di sini nih. Apa simbol sukses? Jadi ada dua kata tuh ya, ada simbol sama sukses. Kalau simbol kan berarti tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang semua orang memahami itu. Gitu. Jadi simbol itu dikatakan simbol ketika dia sudah disetujui atau orang udah pada tahu, oh ini maksud dari simbol itu apa. Nah, itu akan menjadi simbol tuh. Nah, definisi simbol itu seperti itu, dan definisi sukses adalah mencapai keinginan. Ya. Jadi simbol sukses. Ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kita mencapai keinginan kita. Dan sukses itu relatif. Setiap orang punya kesuksesannya masing-masing. Setiap orang punya kesuksesannya masing-masing. Dan setiap orang pasti berbeda. Ya. Karena tadi definisi sukses mencapai sesuatu yang diinginkan, ya kan? Dan tiap orang kan punya keinginan yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang menginginkan rumah, dan ketika dia mencapai itu, maka itu dikatakan sukses untuk dia.
gitu. Atau orang-orang sekeliling dia beranggapan karena bagi dia bisa membeli rumah dengan uang sendiri itu adalah sukses, maka ketika melihat orang lain mencapai itu, dia bilang itu udah sukses. Gitu. Tapi tadi ya, balik lagi, definisi sukses itu setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau kamu definisi suksesnya apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Sukses untuk kamu itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, jadi simbol sukses. Simbol itu kan tanda-tanda kan, ciri-ciri kan. Ya. Terus sukses sesuatu yang diinginkan. Nah, maka di buku ini disampaikan gitu ya, sukses berarti berhasil atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau tadi ya, simbol sukses, simbol S, kemudian ada garis 2 seperti itu, dolar ya, simbol dolar. Nah, itu belum dikatakan simbol sebelum orang-orang itu pada tahu bahwa itu adalah lambang dolar seperti itu. Ya, nih lambang yang di sini. Apa di layar ya? Ntar editornya yang buat lah. Ya padahal editornya saya sendiri. Oke, gitulah tentang simbol sukses gitu ya. Jadi balik lagi itu relatif. Setiap orang punya nia masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian dalam hidup manusia ya, di sini dikatakan langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan ya, langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan itu disebut langkah hidup gitu. Dan inilah simbol-simbol sukses yang sebenarnya gitu. Jawaban tadi, kalau kamu pengen tahu simbol sukses kamu apa, maka harus tahu nih langkah-langkah hidup. Langkah-langkah hidup ya di buku ini disampaikan ada 3. Yang pertama adalah langkah hidup berupa pikiran. Yang kedua adalah langkah hidup berupa ucapan. Nah, yang ketiga adalah langkah hidup berupa tindakan. Ya. Jadi, ada tindakan, ada ucapan, ada pikiran. Nah, ketiga hal inilah disebut langkah hidup. Langkah-langkah ya untuk mencapai sukses dalam kehidupan. Nah, makanya disebut langkah-langkah kehidupan. Ada apa aja tadi? Tindakan, ya, kemudian ucapan dan pikiran. Dan ini harus selaras. Ya. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya karena saya ngajar di Rohis SMK ya, sekolah menengah kejuruan, di situ ada akuntansi misalnya. Nah, satu kesuksesan ketika misalnya Anda menjadi seorang akunting, gitu kan. Nah, langkah suksesnya apa nih? Simbol suksesnya apa nih? Ya kan? Sebelum mencapai kesuksesan itu, apa dulu nih yang harus dicapai kan gitu ya. Nah, umumnya kalau di Indonesia atau mungkin di SMK yang sempat saya ngajar, misalnya langsung kepikiran, oh kalau mau menjadi akunting yang baik atau mungkin mau bekerja di kementerian atau perpajakan seperti itu, maka langkah sukses atau simbol suksesnya yang pertama adalah bisa masuk STAN. Nah, bagaimana cara bisa masuk STAN? Nah, berarti langkah hidupnya nih harus diperhatikan. Ya, mulai dari apa? Mulai dari pikiran. Dipikir dulu kan? Nggak mungkin tindakan itu terjadi sebelum kita mikir dulu. Kita pikir dulu, oh, saya mau menjadi seorang akunting. Ya, akunting atau misalnya menjadi kerja di perpajakan, ya, pemerintahan. Seperti itu. Maka, kan kita mikir tuh, bagaimana sih caranya ke sana? Nah, itu sudah berpikir aja itu udah merupakan langkah. Nah, maka langkahnya harus bener dong. Karena mau masuk pajak, mau jadi kerja di pajak, dan karena mau menjadi seorang akunting, maka kita harus berpikir untuk mencapai situ yang paling masuk akal adalah saya kuliah di jurusan akuntansi, gitu kan? Atau bahkan ya simbol suksesnya tadi bisa masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu. Itu akan lebih mudah lagi tuh untuk bisa masuk ke perpajakan negara gitu kan, pemerintahan seperti itu. Nah, itu kita udah mulai berpikir, oh, berarti untuk itu saya sudah dapat nih. Oh, berarti arahnya ke sana. Nah, setelah itu kita ucapin tuh. Ya, ucapannya juga harus selaras. Ya, jangan sampai mau masuk ke STAN atau mau masuk jurusan akuntansi, tapi ngomong ke orang tua, kayaknya enakan jadi marketing deh. Kayaknya enakan jualan deh. Nah, itu nggak nyambung berarti itu. Berarti simbol-simbol kita belum diakui itu, ya kan?
belum menuju kesuksesan keinginan kita. Karena tadi kan contoh, ini contohnya kan keinginannya menjadi karyawan atau menjadi PNS ASN di perpajakan gitu kan ya. Maka dari pikirannya, ucapannya, dan tindakannya pun harus selaras. Ya, nggak mungkin bisa masuk atau bisa menjadi seorang akunting kalau Anda setiap hari belajarnya jualan gitu. Ya kan, mengucapnya apa yang diucapkannya tidak menyangkut tentang ilmu akuntansi gitu. Debit, kredit, ya kan, harta bertambah di mana, ada hutang piutang, dan seterusnya, seperti itu. Itu contoh, ya kan, karena contohnya tadi menjadi ASN perpajakan, seperti itu. Ya, jadi 3 langkah hidup nih yang harus kawan-kawan pahami, ya. Harus laras. Jadi langkah-langkah hidup ya untuk menuju kesuksesan. Nah, itu adalah simbol sukses. Jadi, kita bisa tahu nih kira-kira kita bisa sukses atau enggak ya dari langkah-langkahnya itu. Langkah-langkah apa aja tadi? 3. Dari pikirannya kita sudah tertuju kepada kesuksesan yang kita inginkan, kemudian ucapannya, kemudian tindakannya. Nah, dengan itu maka insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau tadi menuju kesuksesan. Nah, lanjut. Selain ada simbol sukses, ada juga pasti yang namanya simbol gagal. Tadi ya, pikiran, ucapan, dan tindakan itu adalah faktor internal manusia untuk menuju kesuksesan tadi. Ya. Dan ketiganya merupakan langkah hidup. Nah, setiap langkah hidup yang semakin mendekatkan seseorang, ya, langkah hidup yang semakin mendekatkan seseorang kepada kesuksesan disebut simbol sukses. Ya. Jadi kalau misalnya tadi mau menjadi seorang akunting atau menjadi ASN di perpajakan pemerintahan, ya maka langkah-langkah hidup tadi tuh yang mendekatkan kita, ya contohnya, oh berarti harus memperdalam belajar akuntansi, kemudian harus tahu bagaimana caranya bisa masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, gitu kan. Dan setelah itu harus tahu lagi prosesnya bagaimana sih supaya bisa menjadi ASN seorang akunting gitu ya, atau perpajakan seperti itu. Nah, itu adalah simbol sukses tuh. Langkah-langkah hidup yang mendekatkan kita kepada tujuan itu adalah simbol sukses gitu ya. Dan ada juga simbol gagal. Simbol gagal kebalikannya, ya kan? Jadi kalau seandainya Anda pengen masuk STAN tapi kuliahnya di pemasaran atau mungkin nggak kuliah, ya berarti nggak, itu simbol gagal gitu. Artinya ketika kita udah tahu, oh ternyata nggak selaras ya, berarti ya tinggal 2 dah tuh, ganti tujuannya, ya kan, atau ya ganti langkah hidupnya, berubah seperti itu. Nah, peranan niat dalam mencapai kesuksesan, ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada innama a'malu bin niat. Nah, yang paling pertama kali dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya adalah tentang niat. Ya, innama, kata Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama a'malu bin niat wa innama likulli imri'in manawa. Ya kan? Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi niat itu adalah kalau misalnya di surat ya akan, atau jangan di surat deh. Kalau sekarang nggak terlalu relate surat ya. Kalau misalnya di paket kita order online. Nah, niat itu adalah alamat yang kita tulis. Gitu. Alamatnya udah bener aja. Kadang-kadang kan dalam perjalanannya itu ada kesalahan-kesalahan kan, nyasar-nyasar. Itu alamatnya udah bener loh. Tapi prosesnya berarti kan yang bermasalah. Tapi selama alamatnya sudah benar, nomor teleponnya ada, namanya ada, nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai kotanya, selama itunya udah ada, harusnya pasti sampai. Gitu. Nah, niat itu ya, itu merupakan alamat pada paket contohnya tadi supaya tidak meleset gitu. Nah, maka umat Islam sebelum kita membahas terlalu jauh kesuksesan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Ya.
Lurusin niat, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Luruskan niat, niat apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ya kalau hijrahnya, kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka dia akan dapat itu. Tapi dia nggak dapat Allah dan Rasulnya. Gitu. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Termasuk dengan niatnya tadi, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya mau masuk stan, ya kan mau masuk ke perpajakan, nah kita tahu udah tuh kalau misalnya berita-berita berseliweran, banyak ya oknum-oknum yang tidak jujur mengatur pajak. Nah, maka niatnya dari awal mau masuk pajak ya untuk supaya menjadi jujur gitu, supaya bisa menjaga pendapatan negara dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kawan-kawan, niat itu sangat penting. Ya, oke, inilah materi kita pada hari ini, di video kali ini ya, tentang simbol sukses. Tulis di kolom komentar, jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.